Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di mata kuliah Marketing Manajemen. Untuk kelompok 5 sendiri ada Rika Priani, Robin Sahata, dan saya sendiri Taufik Hidayat. Nah, kelompok kami mengangkat judul penelitian analisa tingkat kepuasan konsumen terhadap produk dan pelayanan salah satu warung makan di sekitar kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Pertama, untuk pendahuluan, untuk konsumen adalah orang atau organisasi yang membeli produk atau layanan. Istilah ini juga mengacu pada menyewa barang dan jasa. Mereka adalah manusia atau entitas ekonomi lainnya yang menggunakan barang atau jasa. Selain itu, mereka tidak menjual barang yang mereka beli. Berikutnya ada masalah pengelolaan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Berikutnya, pentingnya kinerja pelayanan. Pada dasarnya, tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para konsumen yang merasa puas. Nah, berikutnya, perumusan masalah akan disampaikan oleh Robin Sahata. Silakan. Pada pembahasan ini, kami akan menyampaikan tentang analisa tingkat kepuasan konsumen terhadap salah satu produk dan pelayanan yang diberikan salah satu warung yang berada di sekitar wilayah kampus Cipram. Berdasarkan uraian tadi, yang menjadi rumusan pada masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap warung biru yang memberikan kepuasan bagi konsumen. Oke, slide berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggabungkan metode Fishbein. Untuk pengambilan sampel juga kami lakukan secara acak. Dari 850 orang yang datang ke warung biru setiap bulannya, kami mengambil sebanyak 28 responden secara acak. Slide berikutnya, Hasan. Dan hasil dan pembahasan yang kami dapat. Pada penelitian ini menggunakan sampel acak yang siapa saja bisa menjadi responden dalam hasil penelitian ini. Terdapat dua metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Di antaranya adalah kuantitatif dan kualitatif. Analisa kualitatif adalah cara menganalisis dengan menjabarkan atau menjelaskan secara uraian. Sedangkan analisa kuantitatif adalah cara menganalisis dengan cara menghitung secara pasti data-data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Dan alat yang digunakan adalah metode Fishbein. Metode ini digunakan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap kinerja pegawai dan produk dari warung biru tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rika Priani. Oke, untuk Rika Priani akan menjelaskan masalah tabel-tabel sebagai berikut. Silakan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dari 28 responden ambil dalam penelitian ini, terdapat dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada jenis kelamin laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 8 responden dengan presentase 39,8%. Kemudian untuk perempuan sendiri terdapat 20 responden dengan persentase 60,7%. Yang demikian dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih banyak mendatangi ke warung biru daripada yang laki-laki karena 60,7 dibandingkan 39,3%. Selanjutnya, Hasan. Baik, untuk karakteristik responden yang kedua adalah berdasarkan usia. Untuk hasil perhitungan yang telah diperoleh berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden warung biru secara acak, maka peneliti mendapat hasil sebagai berikut, yang tertera pada tabel kedua. Untuk usia kurang dari 18 tahun, terdapat 2 responden dengan jumlah persentase sebanyak 7,14%. Kemudian untuk usia 18 tahun sampai 20 tahun, memiliki jumlah responden sebanyak 19 responden dengan presentase sebesar 67,86%.
Kemudian yang ketiga ada usia responden antara 21 hingga 23 tahun dengan jumlah responden sebanyak 4 dengan persentase 14,29%, dan yang terakhir ada 24 tahun hingga 26 tahun dengan jumlah 3% dengan jumlah persentase 10,71%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia terbanyak yaitu pada usia 18 hingga 20 tahun sebesar 67,86%, kemudian diikuti dengan usia 21 hingga 23% sebanyak 4 dengan persentase 14,29%, kemudian ada usia dengan 24 tahun hingga 26 tahun, dan yang terakhir ada kurang dari 18 tahun dengan jumlah 7,14%. Baik, yang ketiga ada karakteristik responden berdasarkan pendidikan. Pada tabel ini, peneliti menyajikan hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh responden secara acak berdasar tingkat pendidikan. Di antaranya, yang pertama ada tingkat pendidikan SLTP atau SMP dengan jumlah responden sebanyak 1 dengan persentase 3,57%. Yang kedua ada SLTA atau SMA dengan responden sebanyak 7 responden dengan persentase 25%, dan yang terakhir ada tingkat pendidikan akademik atau universitas dengan responden sebanyak 20 orang dengan persentase 71,43% dengan jumlah semua yaitu 100%. Maka dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwasanya mahasiswa atau tingkat pendidikan akademik atau universitas itu merupakan responden yang paling banyak mendatangi dan mengisi kuesioner di warung biru tersebut dengan persentase 71,43, kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan SLTA atau SMA, dan yang terakhir ada SLTP atau SMP. Next. Baik, yang keempat ada karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Nah, di sini digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu dengan jenis pekerjaan yang pertama ada ibu rumah tangga sebanyak 1 orang atau 1 responden dengan persentase 3,57%. Kemudian yang kedua ada pelajar dengan responden 6 orang sebanyak 21,43%. Dan yang ketiga ada mahasiswa dengan banyak responden 20 orang dengan persentase 71,43%. Dan yang lain yaitu berupa bartender dengan responden 1 dengan persentase 3,57%. Untuk responden berdasarkan pekerjaan ini yang paling banyak yaitu mahasiswa dengan responden 20 dan persentase 71,43%, dan yang paling rendah ada ibu rumah tangga dan bartender sebanyak masing-masing 3,57%. Baik, dan di slide ini terdapat karakteristik responden berdasarkan pendapatan. Untuk tingkat pendapatan sendiri, seseorang dapat mempengaruhi gaya hidup orang tersebut. Salah satu kebutuhan dan minum. Di tabel ini pendapatan responden. Yang pertama, ada pendapatan dari 0 hingga Rp500.000 dengan responden sebanyak 12 orang dengan persentase 42,86%. Kemudian dengan hasil pendapatan Rp600.000 hingga Rp1.000.000 sebanyak 4 responden dengan persentase 14,28%. Dan yang ketiga ada hasil pendapatan sejumlah 1,1 juta atau 1.100.000 hingga Rp1.500.000 dengan responden 5 orang dengan persentase 17,86%. Dan yang terakhir ada Rp1.600.000 hingga Rp2.000.000 dengan responden sebanyak 7 dengan persentase 25%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebanyakan yang datang untuk menikmati makan dan minum di warung biru tersebut adalah
orang dengan berpendapatan 0 hingga 500 ribu rupiah dengan persentase 42,86, dan yang terendah ada hasil pendapatan 600 hingga 1 juta rupiah dengan persentase 14,28. Baik, selanjutnya ada kinerja pelayanan akan dipaparkan oleh rekan saya, Robin. Untuk kinerja pelayanan di Warung Biru, berdasarkan sikap para konsumen berdasarkan perumusan masalah yang sudah dikemukakan, peneliti juga melakukan penelitian tentang kinerja pelayanan Warung Biru yang dirasa kurang optimal. Untuk menjawab perumusan masalah tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis bahwa kinerja pelayanan Warung Biru adalah baik berdasarkan sikap para wisatawan. Pada tabel 6, nilai sikap konsumen terhadap kinerja pelayanan warung makan akan saya jelaskan. Untuk harga sendiri, kepercayaan konsumen adalah sebesar 3,98 dan evaluasinya adalah 4,61 yang memunculkan sikap sebanyak 17,93. Untuk kebersihan sendiri adalah 3,82 dan untuk evaluasi adalah 3,75, di mana memunculkan sikap 14,33. Untuk pelayanan 3,75 untuk kepercayaan dan evaluasinya sebanyak 3,86 dan sikapnya 14,48%. Untuk variasi menu sendiri yaitu 3,75 dan untuk evaluasinya 3,64 yang memunculkan sikap 13,65. Untuk rasa 3,64, untuk evaluasi adalah 3,64 juga, dan untuk sikap 13,25 dengan jumlah 73,64. Dan untuk tabel 7 dan 8 akan dilanjutkan oleh saudara Hasan Gilabi. Oke, terima kasih Robin. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di screen, di layar, untuk tabel 7 dan 8 itu menjelaskan masalah nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk atributnya sendiri itu sama, ada 5 poin: harga, kebersihan, pelayanan, variasi, dan rasa. Untuk B-nya sendiri atau max-nya itu ada untuk minimum itu masing-masing 1 dan maksimumnya itu ada 5, masing-masing 5 di tiap atribut. Evaluasinya pun demikian, poinnya hampir sama semua. Dan untuk jumlahnya itu sedikit berbeda. Di maksimum kita mendapatkan 97,50%, 50, sedangkan di nilai minimum kita dapat 19,50. Seperti itu untuk kinerja pelayanan di Warung Biru berdasarkan sikap para konsumen. Nah, itulah penjelasan tentang penelitian yang kami angkat mengenai analisa tingkat kepuasan konsumen terhadap produk dan pelayanan salah satu warung makanan di sekitar kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Sekian dari kelompok kami. Pamit undur diri, saya Taufik Hidayat, ada Robin Sahat Adamanik dan Rika Apriani dari kelompok 5 mata kuliah Marketing Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, siang dan malam. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do.